Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya mau sharing pengalaman saya dan suami yang waktu itu sempat pernah berjualan di pasar tradisional yang memang mengalami banyak pengalaman yang aneh dan ganjil. Sempat waktu itu kami mencoba untuk berdagang di pasar tradisional selama kurang lebih 2 tahun, mau merasakan nikmatnya berjualan. Karena selama ini kami hanyalah seorang pegawai swasta biasa yang memang ternyata berdagang itu lebih nikmat dan tenang karena tidak tergantung seperti dulu waktu bekerja menunggu gaji bulanan, dan gaji tersebut hanya numpang lewat saja buat bayar ini, buat bayar itu, dibandingkan dengan kami buka usaha dagang. Karena dagang kami ini kadang sepi, kadang ramai, kadang hening. Ya begitulah seninya berdagang. Tapi bagaimana kalau usaha dagang kita justru bermasalah di dunia antah berantah atau di dunia mistik yang penuh dengan kejahatan halus tak terdeteksi? Hal ini kami alami di awal kami berdagang, yaitu pedagang di sekeliling kios kami seperti memandang kami heran. Akhirnya ada seorang pedagang yang bercerita kepada kami juga yang mengatakan bahwa katanya di tempat kami berdagang tersebut tidak ada yang kuat berdagang di atas 3 bulan. Biasa sebulan itu mereka sudah hengkang atau pergi dari sana karena di tempat kios kami tersebut memang dikenal panas dan sepi dari pembeli. Dan kami hanya berpikiran positif saja dan berprasangka baik dan bertawakal hanya kepada Allah Jalla Jalla. Karena walaupun tempat kami tersebut sepi dan tidak ramai, tapi alhamdulillah untuk kebutuhan bulanan harian kami tercukupi. Kemudian datang seorang pedagang yang bercerita kepada suami saya, katanya tempat dagangan dia itu dulunya juga sepi dan katanya memang panas juga di area tersebut, dan kata orang pintar di tempatnya tersebut itu penuh dengan benda-benda gaib atau jimat-jimat, pengarisan dan sejenisnya lah. Akhirnya disarankan untuk dibuang, maka dibuang ke laut, dan suami saya hanya menjadi pendengar baik saja. Ternyata tanpa kami sadari, banyak orang-orang yang memandang usaha kami dengan pandangan yang tajam. Padahal usaha dagang kami itu dengan skala kecil, dengan modal apa adanya, ya baru uji coba. Dan juga pada suatu hari pernah suami saya kebingungan, dan ternyata di dalam wadah dagangan kami itu ada belatung putih kecil-kecil yang banyak seperti disebar dalam wadah. Akhirnya saya tanya, apa ada lalat kali pada nempel? Kata suami saya, nggak ada, kalau ada juga udah diusir. Ya sudah, akhirnya kami hanya berpikiran, oh mungkin ada orang yang dengki yang nggak suka sama kita, usaha dagang kita, atau mungkin terlempar sihir ya. Ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu karena kami tidak tahu yang gaib. Saat itu kami memang belum mengetahui cara-cara ruqyah yang syar'i. Kami hanya baru suka mengikuti kajian-kajian sunnah di radio. Lalu kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Dan yang kami tahu saat itu hanya pembentengan dengan menggunakan ayat kursi. Dan di ayat kursi tersebut memang ada dalil hadis sahihnya, yaitu di dalam ayat kursi ini terdapat pemaparan 3 macam tauhid, yaitu 1. Tauhid uluhiyah, 2. Tauhid rububiyah, 3. Tauhid nama dan sifat Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan,
Ayat Al-Quran, ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat di dalam Al-Quran. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Keutamaan ayat kursi yaitu satu, salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dua, keagungannya melebihi langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat kursi tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan al-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, sedangkan kalamullah lebih agung daripada ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jadikanlah ayat kursi ini sebagai zikir rutin yang dibaca sebelum tidur. Selain itu, pada ayat kursi ini juga terdapat pada zikir pagi dan petang. 4. Salah satu sebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka jadikanlah ayat kursi ini sebagai zikir harian, dan juga jangan takut bacaan kita akan diikuti oleh bangsa jin, karena ayat kursi ini ada dalil hadis sahihnya. Jadi jin itu akan mengikuti bacaan yang termasuk amalan syirik dan juga amalan bid'ah, yaitu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya niatnya itu hanya karena lillahi ta'ala saja, yaitu hanya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Kemudian belatung-belatung kecil tersebut dibersihkan, dan juga kami mulai membentengi dengan air kursi, dan alhamdulillah sudah tidak ada kejadian seperti itu lagi. Lalu suami saya didatangi oleh seorang yang berdagang di sana juga, yang dia datang dengan berbahasa basi bilang, oh tempat dagangannya adem ya, kurang ramai ya. Akhirnya si orang tersebut menawarkan untuk memakai penglaris atau jimat penglaris, dan katanya di pasar sini ternyata rata-rata pedagangnya katanya memakai penglaris. Ada yang memakai pasak bumi katanya, ada juga yang memakai berlian. Jadi dagangannya itu seperti bercahaya, jadi orang melihatnya kayaknya wah gitu. Dan juga ada juga yang memakai penglaris dengan melakukan ritual dengan doa-doa wirid zikir yang tidak syar'i, yang bid'ah. Justru dari doanya tersebut mendatangkan jin ke dalam amalannya. Dan juga dibilang ada pedagang yang satu meja dagangannya itu pakai jimat penglaris dan macam-macam. Dan juga si orang tersebut mengajak suami saya untuk datang ke tempat orang yang punya jin penglaris tersebut, dan juga dibilang katanya kalau nanti dagangan sudah ramai, jangan lupa fee buat dia ya. Nah setelah itu suami saya akhirnya berkata kepada orang tersebut, maaf, terima kasih atas bantuannya, saya nggak ikut yang seperti itu, yang biasa aja, yang berdoa aja sama Allah. Nah selanjutnya setelah kejadian itu, suami saya dan saya itu bermimpi silih berganti, yang intinya seperti kami datang ke tempat seorang dukun untuk penglaris dalam mimpi tersebut. Salah satunya mimpi suami saya, yaitu suami saya dan saya katanya di mimpi tersebut datang ke seorang pintar atau dukun. Di dalam mimpi tersebut katanya saya dimasukkan benda-benda pusaka seperti tombak,
pedang, trisula, mahkota ke dalam tubuh saya. Dan dalam prosesi tersebut suami saya kaget, loh kok diginiin. Akhirnya suami saya bilang ke dukun, "Bah, tunggu dulu, stop, saya ada yang ketinggalan, saya harus pulang." Nah, si dukunnya itu marah karena di tengah ritual itu dihentikan oleh suami saya. Akhirnya kata si dukunnya, "Udah nggak usah, kalau kamu mau pulang, pulangnya sendiri, biarin istrinya di sini." Tapi suami saya marah, "Wah, nggak bisa, istri saya harus ikut." Akhirnya suami saya maksa tetap pulang. Akhirnya kami berdua pulang. Nah, dalam mimpi tersebut ternyata kami tidak menemukan jalan keluar, hanya mutar-mutar saja. Dan di mimpi tersebut suami saya melihat ada air, lalu teringat untuk sholat. Nah, pada saat akan berwudu, kan biasanya suka ada cipratan airnya. Cipratan air tersebut ternyata seperti mengenai tembok kertas, seperti ada cahaya berlubang-lubang begitu. Akhirnya dirobek sama suami saya. Nah, ternyata itu merupakan jalan keluar dari rumah dukun tersebut. Lalu di rumah kami juga terdapat keanehan. Salah satunya yaitu di atap rumah kami itu seperti ada batu-batu yang berjatuhan. Lalu pernah sempat dicek ke atas. Ternyata di atas tersebut bersih, tidak ada apa-apa, cor-corannya juga rapi, tidak ada serpihan batu-batunya. Saya pernah merasakan jiwa atau nafsu saya seperti terlempar ke padang pasir yang luas, seorang diri duduk sendirian. Padahal posisi saya saat itu ada di atas kasur, dan juga kepala saya itu seperti membesar, seperti ditiup, dan juga perasaan hati saya itu seperti hancur, kacau, gak jelas gimana perasaannya, hancur-hancuran. Dan juga saat itu seperti ingin teriak, ingin nangis kenceng-kencengnya, seperti kayak orang gila atau orang kesurupan. Tapi semua perasaan tersebut saya tahan, tidak saya ikuti. Justru seperti ada jiwa saya yang lainnya berkata, "Kok kayak begini, kenapa begini?" Terus seperti ada yang membisiki, atau perasaan saya sendiri ya yang bilang, "Oh, kalau perasaannya begini lebih enak nih mati nih, bunuh diri nih, karena lebih tenang, lebih aman daripada kayak keadaannya kayak begini." Dan itu tersirat begitu saja. Akhirnya saya berpikir, di jiwa saya yang lainnya sempat berpikir, "Oh, pantas ya orang gila atau orang stres itu banyak yang pengen bunuh diri karena perasaannya kayak gini ya." Astagfirullahaladzim. Dan juga akhirnya setelah kejadian tersebut saya fokus untuk zikir saja, dan zikir yang saya ingat saat itu hanya zikir la ilaha illallah, karena saya berpikirnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada yang bisa menolong, hanya Allah saja. Dan ternyata zikir la ilaha illallah itu adalah zikir kalimat tauhid, dan sebaik-baiknya zikir ada zikir kalimat tauhid. Dan karena saat itu memang saya belum tahu cara ruqyah yang syar'i untuk pembentengan dan penyembuhan bila terkena serangan seperti kejadian tersebut. Dan kejadian tersebut terjadi pada saya, itu kejadiannya saya terjatuh di depan rumah saat maghrib, dan posisi jatuhnya tulang ekor terduduk atau tulang ekor yang kena urat. Nah, di tangan saya yang hijau bengkak, dan juga kondisi saya saat itu sedang haid pula, maka lengkaplah gangguan tersebut masuk. Keadaan kondisi tersebut tidak saya ceritakan kepada suami saya. Saya saat itu hanya fokus untuk zikir saja. Dan saat itu saya memang muta-muta ekstrim yang memang sempat ada sosok yang dari tadi ternyata melihat saya dengan garang melotot. Nah, ternyata yang memandang saya itu adalah kucing saya, si Ahdan. Sepertinya dia melihat sesuatu sosok di tubuh saya. Dan juga akhirnya saya keadaan saya tersebut selama seminggu kalau nggak salah, saya linglung seperti orang bingung, seperti kalau bawa barang suka ditinggal, seperti linglung gitu. Jadi setiap saat, setiap waktu, kalau saya bepergian, selalu saya harus membaca zikir tersebut, karena bisa blank kalau saya sampai tidak baca. Dan dalam setiap pembacaan zikir tersebut, tubuh saya itu seperti ada hawa panas yang di permukaan kulit
berkumpul, lalu tiba-tiba seperti keluar jadi keringat dingin, lalu begitu lagi panas lagi, lalu seperti keringat dingin, seperti terus saja berputar-putar. Nah, akhirnya mulai terjadi kesembuhannya itu setelah saya bersih dari menstruasi, mulai saya aktif bisa ibadah, bisa sholat malam, bisa ngaji, baca Al-Quran. Nah, saya kira fokusnya karena lebih khusyuk di malam hari, saat tahajud, saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan, mungkin ada salah atau lain-lainnya. Setelah itu baru saya mohon kesembuhan, minta kesembuhan. Nah, akhirnya dengan rutin tersebut meminta kepada Allah, nah saya merasa jiwa saya itu seperti mulai balik satu. Nah, akhirnya mulai kepala saya mulai seperti cerah, jernih, seperti sudah kembali semua, dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Dan memang karena saat itu saya tidak tahu cara-caranya untuk membentengi, dan akhirnya saya mulai mencari ruqyah syariah, karena memang di saat zaman saya itu tidak seperti sekarang. Untuk masalah ruqyah itu sudah banyak, dulu masih jarang dan juga terbatas. Usaha dagang kami alhamdulillah menjelang lebaran itu sangat ramai dan terus-menerus dihampiri oleh para pembeli seperti tidak putus. Dan juga para pedagang di pasar itu melihat dagangan kami seperti terheran-heran, dan juga ada yang komen macam-macam lah. Tapi karena kami saking sibuknya tidak fokus memperhatikan mereka. Dan juga barang dagangan kami memang terkenal enak dan juga agak mahal karena bahan bakunya asli, jadi wajar saja mahal. Dan juga jika ada satu orang yang datang ke tempat kami, dia biasanya mempromosikan ke temannya, kalau beli di sini ya, karena di sini yang enak, dan juga diajarin tata caranya, dan juga agak mahal dikit wajar. Dan begitulah, alhamdulillah. Jadi segala penghalang yang gaib seperti lepas tak berdaya. Wallahu a'lam. Ternyata ritual musyrik di negeri kita ini tumbuh di mana-mana. Misalkan di pasar, ya memang merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka mengejar harta dunia fana berupa kekayaan, kebanggaan, keserakahan. Bahkan ada pedagang yang berprinsip kalau bisa saingan dagangannya dia itu hancur dan bangkrut. Astagfirullah. Inilah pentingnya kita mengetahui bahaya syirik, karena di tengah masyarakat kita benda-benda seperti jimat, susuk, pelet, penglaris dagangan, dan benda-benda pusaka lainnya dianggap hal biasa bagi masyarakat. Sedangkan pada sisi Allah, hal tersebut mengundang petaka yang besar. Memang masih banyak di masyarakat kita yang meyakini dan masih awam bahwa dagangan bisa laris hanyalah dengan jimat penglaris, sehingga mematahkan prinsip pemasaran yang telah diajarkan oleh para ekonom. Perlu diketahui bahwa kebaikan dan keberkahan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Apa akibat orang yang berbuat syirik terhadap Allah? 1. Orang yang berbuat syirik terhadap Allah tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. 2. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 3. Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 2, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat tinggalnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelaku syirik mati di atas syirik dan belum sempat bertaubat. Sedangkan dosa besar selain dosa syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman,
Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dan dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Muslim nomor 4852. 4. Orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal dari kebajikan yang pernah dikerjakan, seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Cukup sampai di sini video dari saya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kita kepada iman dan selamat dari kesyirikan, serta khawatir terjerumus ke dalamnya. Amin. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.